Kembali di Market Review, pemirsa, sejumlah ekonom menilai dampak pembatasan mudik terhadap bisnis retail dapat menjadi lebih masif pada tahun ini. Selain bisa berpengaruh kepada besaran belanja masyarakat, kebijakan tersebut juga dapat membuat perlambatan pemulihan ekonomi. Sejumlah analis menilai dampak pembatasan mudik terhadap bisnis retail pada tahun ini dapat menjadi lebih masif dibandingkan ramalan pelaku usaha. Selain dapat mempengaruhi besaran belanja masyarakat, kebijakan tersebut juga dapat membuat pemulihan ekonomi daerah lebih melambat. Ekonom Indef Bima Yudhistira mencatat bahwa alokasi tunjangan hari raya untuk mudik setidaknya mencapai 50%. Di mana saat kebijakan mudik dibatasi, para pekerja sektor formal cenderung mengalihkan dana mudik untuk ditabung, sehingga besaran nilai tersebut dapat dipakai untuk belanja masyarakat. Sementara itu, pelaku usaha retail yang telah mempersiapkan tambahan pasokan diprediksi dapat merugi, dikarenakan sempat timbul harapan mudik tetap diperkenankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan dalam situasi saat ini, pihak pengusaha justru tidak memperoleh kompensasi yang diterima dari potensi kerugian yang akan diderita. Adapun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Roy Mande menjelaskan bahwa penjualan retail modern masih tetap dapat menikmati peluang kenaikan selama tidak ada pembatasan jam operasional. Dirinya menambahkan kunjungan ke bisnis retail di kota-kota besar juga bisa meningkat saat pelarangan kebijakan mudik diberlakukan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai dampak pelarangan mudik pada sektor retail, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Budi Harjo Iduansyah. Beliau adalah Ketua Umum Hipindo, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Budi, sehat selalu ya, Pak? Sehat. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan di paket pengantar bahwa memang ada beberapa dampak lah terhadap sektor retail pada saat dilakukan pelarangan mudik. Saya kemudian ingin mendengarkan langsung dari Pak Budi selaku Ketum dari Hipindo, dampaknya untuk asosiasi seperti apa, Pak? Untuk anggota asosiasi itu Big Zack. Ya, terima kasih. Jadi selaku asosiasi yang memang banyak anggota di mall, selaku penyewa di mall dan retail, setiap tahun itu Lebaran merupakan panennya kami ya, terbesar di Indonesia ini, setelah Natal dan Tahun Baru. Nah, pada saat tahun lalu kami sudah tidak boleh buka mallnya, tahun ini kami harapkan bisa take back lah, paling tidak mengembalikan sebagian dari tahun lalu punya omset. Nah, dengan tidak adanya mudik, ini pengaruhnya adalah perputaran ekonomi, mulai dari orang biasa beli tiket, membawa barang oleh-oleh, tidak terjadi. Sehingga mungkin tokonya kita ada barang, tapi calon konsumennya kehilangan pendapatan. Itu satu hal yang menurut kita sangat kita sayangkan. Karena bergeraknya manusia offline itu adalah marketnya daripada asosiasi kami selaku penyewa di mall. Baik. Membutuhkan traffic, itu Pak. Ya, Pak Budi, kalau kita bandingkan dampaknya dengan tahun lalu, apakah tahun ini akan lebih baik atau lebih buruk atau sama saja, Pak Budi? Oh ya, lebih baik. Karena tahun lalu kan mallnya ditutup. Ya. Kalau tahun ini boleh buka, hanya terjadi penumpukan di kota-kota besar, tidak bisa pulang ke kampung. Nah, anggota-anggota kami ini banyak toko di daerah, otomatis terjadi penumpukan barang di daerah yang tidak bergerak. Nah, kita coba pikirkan nanti solusinya itu. Baik, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa teman-teman di industri retail membayangkan pada saat masuk Lebaran di tahun ini akan menjadi pengganti lah dari loss yang kemudian diderita oleh teman-teman retail pada Lebaran tahun lalu. Namun kemudian pelarangan mudik diterapkan dan ini seperti memupuskan harapan lah dari teman-teman retail untuk bisa menikmati masa panen di Lebaran tahun ini. Potensial loss-nya yang diperkirakan oleh teman-teman berapa besar, Pak Budi? Sebenarnya kalau melihat larangan pemerintah untuk 50% kapasitas, jadi memang kami juga sudah tidak memasang target yang besar. Tetapi di 50% itu kami harapkan tadinya kami bisa achieve dari tahun lalu itu
mungkin di 70% sampai 80%. Ya kalau lihat begini mungkin kita balikan ke target awal ya maksimal di 50% seperti yang himbauan pemerintah. Baik, Pak Budi, dampaknya apakah akan dirasakan di seluruh segmen retail atau ada segmen-segmen khusus yang secara dampak ini paling banyak dirasakan di segmen tersebut? Paling banyak, oke, ada toko fashion yang menurut saya akan terdampak. Karena biasa orang biasa mudik pakai baju baru ya. Nah mungkin ini nggak jadi beli atau berkurang, sepatu, tas gitu ya. Untuk retail yang bersifatnya food, makanan, mungkin terpengaruh sedikit. Tapi untuk sektor fashion ini akan terpengaruh cukup banyak. Oke. Apa saja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi potensial loss ataupun mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari pelarangan mudik di sektor retail, Pak Budi? Ya, kalau potensial dampak mudik ini kita lari ke online dulu. Terpaksa kita melakukan virtual dengan online untuk meminimalkan dan juga melakukan banyak aktivitas di kota besar, menumpuk promosi dan bekerjasama dengan pemerintah. Kemarin juga ada dari Kemenpar memberikan masukan supaya mudiknya di kota besar aja gitu. Nah ini kita coba sikapi dalam waktu bulan ini bisa bersama-sama dengan mall untuk membuat event-event mudik di mall di Jakarta atau di kota-kota besar. Ada kreativitas-kreativitas yang harus dilakukan lah ya untuk menyikapi pelarangan mudik ini agar memang peningkatan penjualan dan lain sebagainya tetap bisa dilakukan walaupun itu hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja begitu ya. Baik, ya. Pak Budi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.